Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang membaca gambar teknik dengan kode unit kompetensinya C28 log 9002.2. Ya. Ada apa aja sih di materi ini? Ya. Pada unit kompetensi membaca gambar teknik ada dua elemen kompetensi. Elemen yang pertama yaitu adalah memilih teknik gambar. Kemudian elemen kompetensi yang kedua yaitu menginterpretasikan gambar teknik itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail pada elemen yang kedua yaitu menginterpretasikan gambar teknik. Kita lihat pada elemen kedua ada 5 KUK atau 5 kriteria unjuk kerja yang harus kalian pahami. Dari 5 KUK tersebut kita akan mengambil hal yang lebih spesifik. Ya, apa sih itu? Kita lihat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih spesifik lagi pada instruksi-instruksi diikuti atau instruksi-instruksi kerja yang harus diikuti pada proses penggambaran gambar kerja. Ya, kita lihat tujuan dan manfaat pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengikuti instruksi-instruksi pada gambar teknik menurut standar ISO. Jadi sudah jelas standar yang kita gunakan yaitu standar ISO. Lalu kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya. Dunia manufaktur saat ini sangatlah berkembang dengan amat pesat. Pekerjaan bisa diperoleh dari mana saja. Kalau dulu orang mau membuat benda, maka bendanya dibawa ke workshop. Tapi sekarang tidak perlu seperti itu. Andaikan kita mau membawa membuat barang yang besar, misal saja kereta api, roda kereta api, yang bobotnya itu hampir mencapai setengah ton atau sampai 500 kilo. Lah, apakah harus kita bawa ke sana? Roda itu tidak. Sekarang kita hanya cukup menggambarnya, kemudian gambarnya kita scan di email, kirim ke workshopnya, maka workshop sana akan sudah dapat menerimanya dengan jelas dan bisa dipakai. Baik, yang pertama proyeksi. Definisi proyeksi itu apa sih sebetulnya? Kita lihat bahwa proyeksi adalah gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda atau imajiner benda yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Jadi ada benda, kemudian kita gambar pada bidang. Misal ada benda, lalu kita gambar pada selembar kertas. Nah, ada berbagai teknik untuk menggambarnya. Kita lihat jenis proyeksinya. Ya, tekniknya yang pertama adalah proyeksi piktorial. Kita dapat menggunakan proyeksi piktorial. Selain itu ada apa? Yang kedua yaitu proyeksi ortogonal. Kita lihat satu-satu. Proyeksi piktorial adalah suatu cara menampilkan gambar kerja secara 3 dimensi dalam suatu bidang gambar. Ya, jadi ada gambar 3 dimensi, gambar benda utuh, gambar benda asli gitu. Lalu digambar pada selembar kertas dan tetap terlihat seperti gambar aslinya atau tetap seperti benda itu sendiri, seperti 3 dimensi. Itu proyeksi piktorial. Ya, proyeksi piktorial yang pertama adalah proyeksi piktorial isometri. Kalau dilihat ya, kalau diperhatikan di sini sudutnya sumbu X dan sumbu Y itu miring 30 derajat masing-masing. Sedangkan sumbu Z-nya tetap normal. Yang kedua ada proyeksi piktorial dimetri. Ya, sama. Sumbu X dan sumbu Y-nya miring. Hanya saja sudutnya gimana? Kalau di piktorial dimetri, sumbu X-nya miring 10 derajat,
Dan sumbu Y-nya miring 40 derajat. Kalau tadi yang isometri 30-30 beda dengan dimetri. Sedangkan sumbu Z-nya dia tetap lurus vertikal normal. Yang ketiga ada pictorial miring. Ya, pictorial miring yang dimiringkan hanya sumbu Y-nya saja, sedangkan sumbu X dan sumbu Z dia tetap pada sumbunya. Ya, di sini sumbu Y-nya miring 45 derajat. Yang ketiga, yang keempat disebut dengan gambar perspektif. Gambar perspektif banyak dipakai oleh pelukis-pelukis di sana. Pelukis-pelukis andalan bisa menggambar perspektif benda 3 dimensi terhadap 1 titik, 2 titik pandang, ataupun dengan perspektif 3 titik pandang. Ya, itu adalah proyeksi vektorial sampai sini ya. Baik, setelah sampai ini kita lanjut ke proyeksi yang kedua, yaitu proyeksi ortogonal. Apa sih proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi suatu objek yang bidang proyeksinya tegak lurus proyektor atau garis yang memproyeksikannya. Kita lihat gambarnya. Ya, bila dilihat di sini, bidang gambarnya itu adalah bidang AB AC. Sedangkan bendanya itu adalah yang di belakang. Ya, diproyeksikan di gambar satu bidang, maka yang tampak hanya satu pandangan saja. Proyeksi ortogonal ada 2. Yang pertama yaitu proyeksi Eropa, dan yang kedua adalah proyeksi Amerika. Baik, sampai sini mungkin itu saja ya materi kita hari ini. Ya, kita lihat kesimpulannya, bahwa kesimpulan dari materi ini yang pertama, proyeksi ada 2. Yang pertama proyeksi pictorial, dan yang kedua adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi pictorial dibagi menjadi 4. Ada pictorial isometri, pictorial dimetri, pictorial miring, dan gambar perspektif. Sedangkan proyeksi ortogonal itu ada 2, proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Ya, mungkin itu aja ya materi pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan, kita lanjut pada tatap muka di kelas daring setelah ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.